Sisir. Cetakan atau tray. Cetakan. Ini nanti digabung sama ini dia jadi cetakan. Nah, ini apa namanya? Sisir. Seperti ini enggak. Ini buat bikin sumuran. Jadi nanti ada lubang-lubang gitu tempat kita buat masukin sampelnya. Ini apa tadi? Chamber ya. Chamber. Ini tray. Kalau ini atau kong. Oke. Jadi tahap pertama kalau kita mau ngelakuin elektroforesis itu kita buat dulu media atau agarnya. Yaitu kita pakai gel agarosa. Ini kita pakai gel agarosa. Kelihatan? Ya, tapi kita udah timbang di sini dan kita bakalan pakai untuk pemakaian. Di sini kita pakai larutan TAE 1 kali. Tapi TAE 1 kalinya hasil dari pengenceran TAE 10 kali. Ini kita punya TAE 10 kali dan dilakukan pengenceran sampai jadi TAE 1 kali. Rumusnya nanti dijelasin pas materi ya. Nah, habis itu ketika sudah diencerkan menjadi TAE 1 kali, ini buat pencampuran agarosa TAE 1 kali itu, terus buat nanti sebagai larutan buffer juga ketika running. Tolong 20 mili. Kenapa kita pakai 20 mili? Karena ukurannya 20 mili. Nah, kalau 20 mili si TAE 1 kalinya, ininya tuh 1% dari si TAE-nya. Berapa berarti? Kalau 1% dari 20 mili? 0,2 gram. Kita pasang dulu traynya buat bikin gel agarosanya. Ini kalau udah terpasang jadi kayak gini. Nah, ini udah 20 mili. TAE 1 kalinya 20 mili. Habis itu kita tambahin bubuk agarosanya ya. 0,2 gram. Ini namanya microfit guys. Nah, kita sudah dimasukin, kita aduk dulu. Sebenarnya nggak bakalan larut, karena ini nggak bakalan larut. Dilarutinnya pakai apa? Pakai pemanasan. Jadi nanti kita larutin pakai microwave. Bisa ikut Kadimas buat ke microwave. Microwave-nya 20 detik juga cukup. Tapi nanti kita lihat sampai mendidih. Kalau udah mendidih langsung disini. Kayak air mendidih. Itu fancam. Ini udah mendidih. Cepet banget. Sorry ya enggak eye level. Jangan dong. Kamarnya jangan masnya. Karena dia mah kecilin eye level bang. Terus setelah ini nunggu ininya. Udah level nih. Kan ini agar nanti jadi kayak pas siap padat baru dituang ke sana ke cetakan. Oke. Trijil masa anjir. Bisa kembali lagi. Bu, hangat-hangat panas sedikit gitu. Nah, tapi sambil nunggu ini nggak begitu panas, aku udah nyiapin dari rombongan sebelumnya gel agarosa yang udah jadi, dan kita bakalan buka dari si temburanya. Cara bukanya juga kita harus kayak buka satu sisi dulu, jangan langsung ditarik karena dia licin dan takutnya sobek gelnya. Nah, kalau misalkan udah bagian satunya, terus nanti tinggal ditarik pelan-pelan. Nah, kayak gini baru ditarik pelan-pelan.
dan ini tadi buat home-nya ya. Nanti kita habis itu ini kita disinfektan dulu. Si sumurannya ini diletakin di bagian medan negatif karena kan dia mau migrasi ke positif kan. Jadi si cabarnya diletakin di negatif karena biar nanti migrasinya ke sana gitu. Lalu kita masukin si TAE 1 kali yang tadi sebagai larutan buffernya. Sampai dia di atas si gelnya ya. Itu apa tadi? Kalau kita makan di sana sih. Itu yang tadi jawaban dia. Mm-mm. Iya. Nah, kalau udah, selanjutnya kita apa ya? Ada yang tahu? Nah, kita masukin sampelnya dulu. Masukin sampelnya gimana? Nah, sampel DNA itu kan harus pakai loading day Ini 6 berapa kali memori kamu? biar dia sebagai pemberat atau stabilizer, sama dia itu berfungsi sebagai pewarna. Ini loading day. Nah, kenapa kalau nggak pakai loading day? Kenapa? Nanti dia, ini kan kita ada sumuran. Nah, nanti kalau misalkan nggak pakai loading day, DNA itu bakal ngambang gitu. Dia nggak bakal masuk ke agarosanya. Terus juga dia sebagai pewarna, pewarna apa? Pewarna. Jadi kita bisa melihat ketika running dia udah sampai mana DNA-nya gitu. Nah, ini sampel DNA-nya dia warna biru. Terus kita campurin loading day sama DNA-nya di mana? Kita campurinnya di kertas parafilm. Bisa di Jadi kita nyampurinnya nanti di kertas parafilm. Oh iya, kita pakai namanya ini apa? Ada yang tahu? Mikropipet. Ya, mikropipet. Dia fungsinya buat jedot larutan. Ini udah, Tunggu ya. ini Nggak udah apa-apa. hangat. Kita bisa campurin ETBR dulu. Ini yang tadi kita panasin ya. Iya. Tolong ambil ETBR dulu. Kita masukin ETBR-nya. Apa itu ETBR? Bromin. Bromide. Ya, Bromide. betul. Dia sifatnya karsinogenik dan sebagai mutagen. Jadi makanya pakai Latex. latex ya, pakai sarung tangan. Dan dia juga jangan kena sinar matahari secara langsung, makanya dia ditutupin dan wadahnya hitam. Siapin dulu mikrofon. Kita pakai 2 mikroliter ya. Ini ada. Nah ini kan cara pakai mikropipet itu ada kayak 2 tahapan itu. Ada yang pertama, terus yang kedua kan. Nah kalian kalau misalkan pakai bisa ngerasain. Jadi nanti cara ngambilnya yang pertama, terus ambil, lepas, tarik. Nah
cara keluarin ya. Ini masukin, keluarin semua. Terus angkat, baru lepas. Jangan dilepas di dalam, ntar dia masuk lagi. Oh. Kita lihat kan. Ini satu, masuk. Yes. Ini kita masukin ke yang agak lepas. Ya, ini baru keluarin. Itu lepas. Nah, terus kita aduk. Kita aduk pakai tipnya. Tapi tipnya ini sekali pakai ya. Kalian jangan dibagian. Tipnya ini bawah nih. Oh itu sekali pakai. Dan kalau misalkan kalian pakai jangan dipegang. Karena ini sifatnya harus beda. Kalau merasa udah tercampur, dan kita buang. Di situ kita masukin ke tray-nya yang tadi. Bisa langsung ya. Nah di situ kita pakai komnya, sisirnya. Oh ya, kita lihat dulu di sini apakah ada gelembung atau enggak. Karena gelembung itu dia kalau ada menghambat DNA-nya bermigrasi kan. Jadi kita nggak mau ada gelembung. Kalau udah make sure udah nggak ada gelembung. Kalau misalkan ada gelembung kalian bisa pakai ini. Wah kalau duduk ke sini. Kalau yang ada ini pakai lagi. Terus pakai apa nih namanya? Itu kita ini pakainya lurus ya, nggak boleh miring. Di situ kita tunggu sampai dia mengeras. Kita lanjut ke yang di sini. Nah ini kan tadi udah. Iya. Kita mau nyampurin si sebenarnya loading day 6 kali sama DNA. Aku contohin dulu. Ini loading day-nya kita masukin dulu sebanyak 1 mikroliter. Sama kayak tadi. Ini terus masukin pas. Masukin pas. Udah ambil. Gitu. Setelah dikeluarin kita pakai DNA-nya. Itu sampel. DNA bakteri ya mas. Di PPT-nya bakteri. Bisa pakai kromosom bakteri atau plasmid, tapi ini bukan. Pakai DNA manusia bisa mas. Bisa. Kan dia nanti dibahas bisa manfaatnya sebagai apa aja. Oh Yusuf kecak ngobrol. Mantap. Ini Wah sensitif banget. kita pakai 5 mikroliter ya. Jadi kalau loading day itu 1, kalau sampelnya itu 5 mikrolit. Ini sekali. Kalau udah 5 terus kita ambil. Jadi short movie nih. Kita tuang di atas si loading day-nya tadi.
Nah, terus kita homogenin, caranya tinggal keluar masukin pakai micropipette yang tadi. Dihomogenkan kan tadi dicampur Iya. sampel sama loading die-nya, terus dihomogenkan. Apa di stud kayak gitu mas? Ya, dimasukin terus dikeluarin gitu. Kan nanti nyampur sendiri. Di situ kita mau ngambil semuanya, tadi kan 5 tambah 1 berarti pindah ke 6 ya. Kita ambil. Ya, terus kita masukin ke sumurannya. Nah, di sumuran ini ya. Kita karena ini DNA sampel, kita nggak ditaruh di ujung ya. Kalau yang paling pinggir itu biasanya dia DNA leader. Nggak tahu. Dilihat dulu, lihat sumurannya enggak? Sumur yang kedua. Ya, ini sumur yang kedua. Soalnya kalau yang pertama kan buat leader nanti. Oh. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Coba masukin ke sumuran.